Baik, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit refreshing ya. Kita akan belajar untuk membuat sebuah program komputer. Gak usah khawatir, kita akan belajar dari program yang sederhana. Oke? Tapi ini merupakan satu bentuk dari aplikasi matematika. Nah, apa yang akan kita buat seperti ini? Bila adik-adik menemui soal menghitung volume balok atau luas permukaan balok, pasti adik-adik menghitungnya panjang kali lebar kali tinggi. Betul? Nah, sekarang kita akan belajar, bayangkan kalau adik-adik punya suatu program, ditanya volume balok ya, diketahui panjang, lebar, dan tinggi. Ditanya volume balok dan luas permukaan balok. Adik-adik punya program yang cuma program itu bertanya pada adik, berapa panjangnya? Kemudian adik-adik input panjangnya misalnya 4 cm. Berapa lebarnya? Lebarnya 2 cm. Berapa tingginya? Tingginya 3 cm. Maka kemudian adik-adik enter, enter. Keluarlah langsung berapa volumenya dan berapa luas permukaannya. Nah, program itu adik-adik sendiri yang buat. Seru kan? Nggak usah ngitung susah-susah lagi. Nah, kita akan belajar membuat program sederhana untuk menghitung volume dan luas permukaan balok dengan menggunakan Flowgorithm. Nah, Flowgorithm itu adalah semacam program aplikasi yang nanti akan kita gunakan ya. Jadi kita akan sedikit belajar sedikit teori, sedikit saja. Pemrograman itu apa sih? Pemrograman itu adalah proses menulis, menguji, memperbaiki, memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dengan bahasa pemrograman. Apakah sekarang kita bisa bahasa pemrograman? Belum. Nggak usah khawatir. Kita sedang belajar bahasa pemrograman yang paling sederhana dengan menggunakan flowchart. Tujuannya apa sih? Tujuan dari pemrograman itu untuk membuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan. Nah, seperti tadi kan, perhitungan balok, volumenya dan luas permukaannya, atau pekerjaan sesuai keinginan si pemrogram. Untuk melakukan pemrograman diperlukan keterampilan dalam algoritma, logika, bahasa pemrograman, dan pada banyak kasus pengetahuan-pengetahuan lain seperti matematik. Nah, jadi selama ini kan ada berhitung, PR dari sekolah, jenuh. Nah, hari ini kita akan belajar membuat alat bantu untuk memudahkan adik-adik mengerjakan PR. Alat bantu tersebut berupa program komputer yang membantu adik-adik dalam menghitung volume dan luas permukaan dari satu balok. Nanti adik-adik bisa kembangkan sendiri volume kerucut, mencari rata-rata. Untuk kakak-kakak yang di SMP bisa menghitung pemfaktoran dari suatu persamaan kuadrat. Untuk kakak-kakak yang SMA bisa belajar mengenai statistik, bagaimana nanti nilai rata-ratanya, bagaimana mediannya. Nah, seperti itu. Ya, kita mulai dari yang dasar dulu ya. Oke, kita akan menggunakan program dengan menggunakan program aplikasi Flowgorithm. Flowgorithm ini aplikasi gratis yang digunakan untuk mempelajari algoritma pemrograman komputer melalui diagram alir atau flowchart. Nanti adik-adik bisa googling Flowgorithm. Nah, nanti keluar. Adik-adik bisa lihat simbol seperti ini. Di Flowgorithm tuh seperti ini nih simbolnya ya. Nanti di-download, kemudian di-install di komputernya adik-adik. Oke. Flowchart itu apa sih? Flowchart itu adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail antara satu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam satu program. Bahasa sederhananya gini, flowchart itu adalah langkah-langkah kerja yang digambarkan dalam suatu hubungan grafik kontinu. Ya, langkahnya harus berurut. Langkahnya tidak boleh tidak berurut. Nah, untuk itu di sini adik-adik melatih hayal, daya hayal pasti, logika dilatih, melatih urutan kerja, dan yang paling penting melatih proses kerja. Jadi untuk mencapai hasil,
adalah proses. Matematika bukan hanya bicara tentang hasil dari hitungan. Matematika itu sudah mulai dari saat kita menghadapi soal matematika. Pemahaman akan soal itu artinya kita sudah bermatematika. Jadi matematika adalah suatu proses dari pemahaman soal hingga akhirnya. Demikian juga dengan pemrograman. Kita harus menjalani proses tersebut, kemudian kita bisa membuat proses tersebut untuk membantu orang bekerja. Oke, kita lanjut. Nah, inilah flowchart itu bagiannya. Ada tanda panah yang menunjukkan hubungan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain, disebut connecting line. Lalu ada terminator simbol, ini untuk start atau stop. Lalu ada konektor simbol yang misalnya kalau ada buat flowchartnya panjang tapi masih di halaman sama, di bawahnya kasih angka 1, pindah lagi angka satunya ke sini terus bikin flowchart lagi begitu. Lalu ada konektor simbol, kalau ini untuk halaman yang berbeda. Ini ada processing simbol. Simbol ini digunakan di saat adik-adik untuk memberikan perintah. Misalnya seperti ini, volume coba hitung, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu adanya di processing simbol, ya. Ini ada simbol manual input untuk menginputkan data secara manual dengan keyboard. Kita masukin misalnya berapa panjangnya, kita input, berapa lebarnya, kita input. Lalu ada simbol preparation. Ini ada simbol predefined process, jadi kita mendeklarasikan bahwa panjang, lebar, kali tinggi, variabel yang dibutuhkan, ada volume, ada luas permukaan. Nah, itu kita deklarasikan, ya. Dia mau pakai bilangan real atau bilangan bulat. Nah, itu di sini. Simbol display, simbol yang digunakan untuk misalnya nanti dari sini nanti kita akan nyambungnya ke komputer, ke monitor atau ke printer. Lalu ada simbol hard disk ini, disk online storage. Jadi kalau pakai data ini, simbol ini berarti kita ngambil datanya dari internet. Oke, atau dari disk atau disimpan di disk. Oke. Jadi Bang, kalau kita belum hafal simbol ini gimana? Nggak apa-apa. Bukannya kita harus hafal. Enggak. Kita harus ingin bisa. Kalau kita ingin bisa, pasti kita sering berlatih. Kalau kita sering berlatih, lambat laun simbol-simbol ini akan hafal dengan sendirinya. Jadi kita nggak usah menghafal tanda panah adalah simbol connecting line. Yang elips, terminator simbol, nggak usah seperti itu. Ini kalau sering dipakai pasti bisa. Seperti adik begitu lihat simbol McDonald's, pasti langsung tahu itu McDonald's. Simbol KFC, pasti itu jualan ayam. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Lalu ini ada processing simbol yang tadi, ada simbol manual operation. Jadi pengolahannya tidak dilakukan oleh komputer, dilakukan oleh kita. Lalu ada simbol decision. Simbol decision ini adalah simbol kita mengambil keputusan kanan atau kiri, ya. Nanti akan dijelaskan. Lalu ada simbol input output, ya. Simbol kita menginput data-data yang kita berikan, kemudian dia juga mengeluarkan hasilnya. Oke. Lalu ada simbol magnetic type, selain disimpan dalam bentuk hard disk juga dalam bentuk magnetic tape unit. Ini jarang dipakai. Ini simbol punch card, oke. Ini kayak memory card atau kayak memory card yang biasa ditaruh di komputer, menyatakan bahwa input dari kartu atau output card ke kartu, oke. Lalu ada simbol dokumen. Dokumen ini bisa dalam bentuk file atau dalam bentuk kertas, ya. Oke, nggak apa-apa. Kita nggak hafal ini nggak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena pelan-pelan kita pasti akan pakai, ya. Oke, pasti akan hafal dengan sendirinya. Ya. Nah, sekarang ini adalah contoh nih. Contoh flowchart menyikat gigi. Kita mulai dari sini nih, ada simbolnya mulai, lalu ada tanda panah. Ada siapkan sikat gigi dan odol. Oke, kita lihat ada simbol pilihan ini yang tadi dikemukakan kan? Apakah ada sikat gigi? Kalau ada langsung berilah odol sikat gigi secukupnya. Kalau tidak ada dia beli dulu di toko. Nah, baru berilah odol dan sikat gigi, seperti itu. Lalu ada kumur-kumur, lanjut ke kumur-kumur agar tidak ada sisa makanan, lalu gosok seluruh permukaan gigi,
lalu kumur-kumur lagi agar gigi menjadi bersih, cuci sikat gigi, selesai. Ini flowchart. Adik-adik juga bisa buat flowchart. Bangun tidur sampai pergi sekolah. Bangun tidur, adik-adik langsung apa? Merapikan tempat tidur, berdoa. Ya, bikin tanda panah berdoa. Lalu mandi, setelah mandi adik lihat ada pilihan mau sarapan atau tidak. Apakah makanan sudah tersedia? Kalau sudah tersedia sarapan, kalau belum tersedia ganti baju dulu. Nah, seperti itu. Sampai selesai adik berangkat ke sekolah. Mudah ya? Oke, mengerti ya artinya flowchart sekarang. Nah, ini yang akan kita buat jadi area latihan kita. Oke? Oke, sekarang kita akan langsung saja deh. Kita belajar untuk bikin bikin programnya dengan menggunakan Flowgorithm ya. Oke. Nah, bisa dilihat karena ini sudah diinstal, simbolnya seperti ini. Flowgorithm kita klik langsung ya. Oke, nanti keluar seperti ini. Oke. Main and end. Sebelumnya kita jelaskan dulu, kenapa sih harus digunakan Flowgorithm? Kenapa bisa nggak ini kalau ditulis di kertas saja? Bisa, sangat bisa. Buat flowchart di kertas itu bisa banget. Tetapi kita tidak bisa menguji apakah flowchart kita itu benar atau tidak. Tapi dengan Flowgorithm itu, ini kita bisa menguji apakah flowchart ini benar atau tidak. Oke, kita bisa ada satu simulasi nantinya. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama kita buat dulu ada declare. Declare ini kita menyatakan deklarasi, menentukan dulu, menentukan variabel yang akan kita pakai. Di sini kita misalnya tulis variabelnya apa aja sih? Variabel yang akan kita pakai itu kan misalnya panjang ya, pasti kita pakai panjang. Terus apa lagi? Lebar. Terus apa lagi? Tinggi. Terus volume. Kita kasih simbolnya. PLTV. Apalagi? Luas permukaan L. Tapi ada lebar di situ udah terlanjur. Oke deh, pakai A aja ya. A itu kan area. Oke. Maka luas permukaannya A. Oke. Nah, lalu di sini ada integer. Integer itu bilangan bulat apa bilangan real. Kalau mau pakai bilangan bulat pakai integer, kita coba pakai bilangan real. Tujuannya, kalau pakai bilangan real nanti kalau misalnya ada pecahan panjangnya misalnya 5,4 cm, kita masih bisa proses. Oke? Lalu kita ketik oke, klik di oke. Nah, sudah. Kemudian kita diarahkan ke tanda panah, klik sebelah kanan, pilih output. Ya, output ini akan kita pakai sebagai perintah kerja. Nah, perintah kerjanya seperti apa? Misalnya, ya, nih, masukkan, jangan lupa kasih tanda kutip. Masukkan nilai panjang. Kita tik, oke, oke. Nah, setelah kita punya perintah masukkan nilai panjang, kita harus menginput dong. Pilih input, input, ya. Nah, terus ini kita klik, maaf, kita input nilai panjangnya di sini, ya. P, kita ketik P, panjang. P besar ya, tadi kita udah pakai P besar. Oke, lalu kita masukkan lagi. Kita ambil output lagi untuk memasukkan perintah nilai lebarnya, ya. Nah, kasih tanda kutip jangan lupa. Masukkan nilai lebar. Oke, terus kita input lebar. Supaya lebih cepat kita bisa copy paste ya. Copy, taruh di bawahnya sini. Jangan lupa dirubah inputnya. Dirubah jadi lebar L. Oke, kita juga bisa copy ini. Ayo kita copy aja deh biar cepet ya. Nah, kita udah lebar, tentu kita sekarang perlu tinggi kan? Tinggi. Masukkan nilai tinggi. Oke. Nah, setelah masukkan nilai tinggi, kita mulai lagi dengan
input nilai tinggi. Jadi kita copy aja biar cepat. Input nilai tinggi, T ya simbolnya. T besar tadi kita pakai. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam proses. Nah, disinilah kita mulai proses ya. Prosesnya apa? Prosesnya ini. Assign. Assign itu perintah. Oke, perintah. Perintahnya apa? Perintahnya adalah V besar adalah panjang kali lebar kali tinggi. Karena kan kita mau tahu nilai volumenya kan. Berarti V sama dengan panjang kali simbol kali dalam bahasa pemrograman itu bintang. Ya, jadi di atas angka 8 ada bintang, tekan shift lalu bintang. Panjang kali lebar kali tinggi. Maaf, tinggi T besar, lebarnya juga L besar. Oke, kita udah punya perintah ini. Oke, lalu kita harus bikin perintah apa lagi? Bikin perintah luas permukaan area. Kita bisa copy ini. Copy, paste di bawahnya. Area. Apa sih rumus area? Luas permukaan adalah 2. Kita bisa buat di sini. 2 dikali kurung panjang kali lebar. Maaf, huruf besar panjang kali lebar tutup kurung ditambah 2 kali kurung panjang kali lebar, lebar kali tinggi, tutup kurung, ditambah 2 kali panjang kali tinggi kan? Panjang kali lebar, lebar kali tinggi, panjang kali tinggi. Oke. Panjang kali tinggi. Nah, kita udah dapat ini. Kita sudah punya 2 perintah ini. Sekarang kita mau lihat hasilnya. Kita bisa ketik di sini, ya. Kita buat dulu perintahnya biar enak. Di sini kita bisa ganti tulisannya, ya. Tanda kutipnya jangan lupa ya. Maka volumenya adalah misalnya seperti itu ya. Kita klik, lalu kita buat keluar output lagi yang menyatakan volume. Ya, kita harus menyatakan output yang menyatakan volumenya. Nah, seperti ini, V besar ya. Oke, di tengah jalan kita bisa mencoba, boleh nggak? Boleh kita coba, apakah ini sudah benar? Ya, kita coba lihat dulu. Nah, seperti ini. Masukkan nilai panjang. Ini ada tanda play, kita play. Dia punya perintah, masukkan nilai panjang, masukkan. Kita misalnya panjangnya 4. Kita lalu tekan enter. Masukkan nilai lebar, lebarnya misalnya 3. Kita tekan enter. Masukkan nilai tinggi, tingginya misalnya 2. Kita masukkan enter. Maka volumenya adalah 24. Tuh, dia sudah ngitung sendiri. Oke, berarti kita masih kurang apa? Permukaan. Yuk kita tambah ya. Kita tambah. Maka kita tambah. Ini kita copy lagi. Tapi kita ganti di bawahnya ya. Sini. Maka luas permukaannya adalah kita enter, oke. Lalu kita buat output yang menunjukkan luas permukaannya. Tapi dia bukan V lagi, tapi A. Kan tadi kita udah sepakat, luas permukaan itu A. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita coba tekan ini, tulisannya run ya, run. Masukkan nilai panjang, panjangnya 4. Enter. Masukkan nilai lebar, lebarnya 3. Enter. Masukkan nilai tinggi, tingginya 2. Enter. Tuh, langsung dapat
maka volumenya 24, dan maka luas permukaannya adalah 52. Enak kan kalau punya PR langsung masukkan angka? Penasaran? Silahkan mencoba ya. Nanti kalau ada permasalahan bisa dikirim email ke matgiver4you@gmail.com. Ya, selamat belajar dan jangan pernah menyerah. Terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Terima kasih, sampai ketemu.